Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fifson Sirtumonglo dengan NIM 18122102. Baik, kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan sedikit materi tentang contoh daripada kasus pemanfaatan jaringan saraf tiruan. Baik, saya lanjutkan. Baik, langsung saja. Pada contoh kasus ini ada dua. Yang pertama bisa kita lihat di layar, jaringan saraf tiruan untuk memprediksi curah hujan yang ada di Pulau Sumatera. Pada kasus ini berada tertempat di Pulau Sumatera, yang dimana pada tujuan dari penelitian ini menggunakan cabang AI, dalam hal ini jaringan saraf tiruan, untuk memprediksi curah hujan yang ada di Pulau Sumatera. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua itu dengan judul penerapan jaringan saraf tiruan untuk mendeteksi posisi wajah manusia pada citra digital. Pada kasus ini berlatar tempat di kampus dengan jurusan teknik informatika yang ada di kota Balikpapan. Jadi mereka merancang sebuah sistem dengan menggunakan jaringan saraf tiruan. Sementara itu tujuan dari penelitian ini yaitu dilatih dengan menggunakan contoh-contoh wajah yang diberikan. Algoritma quick prop sebagai metodenya, metodenya. Adapun metode tambahan yang dia gunakan di sini ada metode active learning. Ya, minta maaf saya kurang kalau bahasa Inggris. Lanjut, digunakan untuk mempercepat proses pelatihan sistem. Oke, lanjut. Dari hasil eksperimen dengan menggunakan 23 file citra berisi 149 wajah, sistem pendeteksi wajah ini memberikan hasil deteksi dengan rate 71,14% dan false positif 62. Yang ketiga, jaringan saraf tiruan untuk pendugaan jenis kelamin ikan koi. Studi kasus ikan koi atau Scythion scarpion. Pada kasus koi atau Serpinus scarpion ini bertujuan untuk mengimplementasikan sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan metode pemilihan jenis melalui penerapan jaringan saraf tiruan sebagai metode komputasi yang relatif baru di bidang perikanan. Diharapkan pengembangan sistem ini nantinya mampu melakukan pendugaan yang lebih dini terhadap jenis kelamin ikan koi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tersebut. Jaringan saraf tiruan untuk memprediksi laju pertumbuhan penduduk, yaitu studi kasus di Kota Bengkulu. Pada kasus ini yang bertempat di Kota Bengkulu, setelah dibuat jaringan saraf tiruan dengan menentukan jumlah unit setiap lapisan. Setelah jaringan terbentuk, dilakukan training dari data yang telah dikelompokkan tersebut. Hasil yang didapat dari pengujian tersebut adalah nearly performance dan epoch setiap arsitektur tidak sama. Yang kedua, penerapan jaringan saraf tiruan pengoperasian balik, studi kasus pengenalan jenis kopi. Pada kasus ini, untuk biji kopi tumbuh asal Indonesia, dari luar Indonesia, dan kopi kemasan pabrik. Pengujian rasa kopi secara tradisional akan tergantung pada indera perasa manusia, mana yang tidak stabil dan mengandalkan kondisi fisik dan mental. Tujuannya membahas tentang jaringan saraf tiruan dengan pengoperasian balik mengenal jenis kopi. Arsitektur
propagasi baik dipilih karena dapat menghasilkan banyak rasa sebagai output, sehingga dapat dilihat identitas. Selanjutnya, contoh aplikasi jaringan saraf tiruan. Yang pertama, yaitu aplikasi pengenalan ekspresi wajah manusia. Aplikasi ini mendeteksi beberapa ekspresi wajah manusia, yaitu happiness, sadness, natural, anger, dan innocent. Jenis GST yang digunakan adalah feed forward back propagation. Lalu yang kedua, aplikasi sistem deteksi dini untuk manajemen krisis pangan menggunakan GST. Aplikasi ini digunakan untuk mendirikan tingkat ketahanan pangan di suatu daerah. Jenis GST yang digunakan adalah backpropagation. Kemudian yang ketiga yaitu aplikasi memprediksi penyakit saluran pernapasan menggunakan GST. Aplikasi ini digunakan untuk memprediksi penyakit saluran pernapasan, khususnya pada penyakit asma, ispa, pneumonia, bronkitis, sinusitis, tuberkulosis berdasarkan gejala-gejala dari penyakit saluran pernapasan tersebut. Aplikasi ini menggunakan pilihan arsitektur yang terbaik, yaitu dengan 2 buah masukan, 2 unit tersembunyi, dan 3 buah saluran. Metode yang digunakan adalah metode backpropagation. Langsung saja, aplikasi sidik jari pada sistem absensi karyawan menggunakan GST. Aplikasi ini untuk mengenali identitas seseorang dengan menggunakan password atau kartu tidak cukup handal. Sistem keamanan ini dapat ditembus ketika password dan kartu tersebut digunakan oleh pengguna yang tidak berwenang. Aplikasi GST untuk pendugaan mutu mangga segar secara non-destruktif. Jadi, maksud dalam pembuatan aplikasi ini yaitu memudahkan saat menentukan mutu buah, karena yang selalu menjadi masalah adalah sulitnya menentukan buah mangga yang bermutu. GST tidak memerlukan model matematis, tapi hanya memerlukan data dari masalah yang akan diselesaikan. Dengan kata lain, informasi tersampaikan melalui data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.